Mari kita berdoa. Bapa yang mulia, Bapa yang agung dan Bapa yang kudus, kami datang memuji, memuliakan-Mu pada pagi hari yang indah ini. Bapa, berkenanlah memberikan kami boleh mendengar firman-Mu untuk hari ini. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Tuhan kita, harapan saya kita semuanya dalam keadaan baik-baik, bugar, dan alam pikiran kita boleh bahagia. Hari ini mari kita sedikit meluangkan waktu untuk mendengar firman Tuhan yang diambil dari Nabi Hagai pasal 2 ayat 8. Demikian perkataannya. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Saudara, jikalau kita berbicara mengenai kemegahan, tentu kita masing-masing boleh beda persepsi. Tetapi kemegahan yang dibicarakan hari ini adalah kemegahan bait suci Allah. Seperti kita tahu pada saat zaman Raja Salomo, bait suci Allah boleh disebut adalah yang termegah. Karena Raja Salomo sebagai raja, dia mempunyai cukup barang-barang mewah seperti emas, perak, mungkin bahkan batu permata yang indah untuk melengkapi pembangunan atau untuk melengkapi bait suci Allah, sehingga bait suci itu boleh disebut sangat megah. Tentu megah artinya ya sangat mewah. Di sana mungkin sangat menyejukkan dan menyenangkan, membawa hati bahagia. Demikianlah bait suci Allah pada saat itu digunakan untuk kehadiran Allah di sana. Bangsa Israel 70 tahun dibuang di Babel oleh Raja Nebukadnezar, dan semua rumah-rumah mewah, rumah-rumah orang kaya dihancurkan, dibakar, dan bahkan bait suci Allah diruntuhkan, dan segala barang perhiasan yang indah-indah dari dalam bait suci itu dibawa oleh Nebukadnezar ke Babilonia dan ditempatkan di rumah dewa tempat Babilonia menyembah. Allah memakai Raja Kores sebagai pemimpin Persia pada saat itu dan menaklukkan Babilonia, sehingga bangsa Yehuda, bangsa Yahudi boleh kembali ke negeri mereka dan diperintahkan untuk membangun kembali bait suci Allah mereka. Saudaraku, pada saat mereka kembali ke Yehuda, ke Yerusalem, bait suci Allah itu
tinggallah hanya sebagai puing-puing, karena bait itu tidak seindah pada saat Raja Salomo. Pada saat itu orang-orang Israel yang miskin tidak dibawa turut serta dibuang ke Babel, sehingga mereka boleh disebut tidak mampu melakukan pembangunan bait suci Allah karena ekonomi mereka sangat rendah, penghasilan mereka dengan panen-panen mereka tidak berhasil. Pada saat kembalinya bangsa Yehuda ke Yerusalem, bait suci itu dilihat hanya tinggal puing-puing. Maka pada tahun kedua kerajaan Darius diperintahkan supaya bait suci itu dibangun kembali. Saudaraku, Allah memakai Nabi Hagai, yaitu pada nats kita hari ini, yaitu boleh disebut pada pasal 2 ayat 5, Allah menyampaikan firman-Nya melalui Nabi Hagai, berkata demikian, "Kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel bin Sentiel. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Josadak. Kuatkanlah hatimu, hai penduduk negeri. Kerjalah, aku menyertai kamu." Ini adalah bagian firman Tuhan yang disuarakan Nabi Hagai untuk membangun semangat baru bangsa Yehuda yang selama ini boleh disebut rendah iman atau rendah akhlak, sehingga mereka tidak memperdulikan pembangunan bait Allah. Tetapi saat ini semangat itu dibangun oleh Nabi Hagai melalui Bupati Zerubabel dan Imam Besar Joshua, sehingga pembangunan bait suci Allah dapat dilakukan kembali. Dan Allah tidak lupa akan kasih-Nya kepada bangsa Israel, karena pada saat mereka keluar dari Mesir, Allah yang menyertai mereka. Hingga pada saat nats kita pagi hari ini, Allah menunjukkan kasih-Nya melalui kuasa-Nya, dan Ia mengatakan bahwa Ia akan menggoncangkan seluruh bangsa dan harta milik seluruh bangsa yang indah, yang baik, yang mahal-mahal dibawa ke Yerusalem untuk melengkapi pembangunan bait suci Allah, sehingga bait suci itu lebih megah daripada bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo, karena Allah mengatakan Dia yang punya perak, Dia yang punya emas, dan Dia yang punya segalanya, sehingga pembangunan bait suci itu terlaksana dengan baik dan sangat megah sekali. Saudaraku yang kekasih, 2000 tahun yang lalu bahwa Yesus Kristus menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk keselamatan seluruh umat manusia. Apakah relevansi nats hari ini buat kita pengikut Kristus? Apakah kita juga sama seperti orang Israel, lemah rohani? Apakah kita hanya hidup dengan keinginan duniawi kita? Apakah kita sebagai yang disebut rumah Tuhan atau gereja tidak membangun hati kita, tidak membangun tubuh kita menjadi gereja yang baik, gereja yang megah? Saudaraku, mari pada saat Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali,
kita semuanya sudah menjadi rumah Tuhan yang megah. Tuhan boleh bersemayam di dalam hati dan pikiran kita. Mari setia dan taat kepada Yesus Kristus, Juru Selamat dan hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami telah Tuhan perkenankan mendengar firman-Mu pagi hari ini. Tolong Tuhan, Roh Kudus-Mu membimbing kami supaya kami benar-benar mau setia dan taat kepadamu, sehingga kami benar-benar menjadi bait suci-Mu, tempat-Mu bersemayam, dan itu adalah bagian daripada sukacita kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini hingga sampai selama-lamanya. Amin.